Halo teman-teman, kami kelompok 1 akan menjelaskan berbagai macam tarian dari Pulau Jawa. Kalian pasti tahu jika Pulau Jawa terbagi menjadi 6 provinsi. Masing-masing provinsi mempunyai tarian khasnya sendiri loh teman-teman. Mari kita lihat tarian dari masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Setelah melihat video tersebut, kami kelompok 1 berharap budaya tari tradisional tidak akan hilang dimakan zaman. Ayo teman-teman, kita lestarikan budaya ini. Budaya Anglir Mendung. Budaya Anglir Mendung merupakan tarian yang berasal dari kota Surakarta, khususnya berasal dari Projo Mangkunegaran. Budaya Anglir Mendung merupakan tarian pusaka Mangkunegaran yang hanya dibawakan saat momen-momen tertentu, seperti pada saat tinggal Jumenengan Adipati Mangkunegara. Tarian ini dibawakan oleh 7 penari perempuan selama kurang lebih 45 menit. Tari budaya Anglir Mendung mengisahkan perjuangan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang berjuang bersama pasukannya untuk melawan musuh. Setiap gerakan yang dilakukan oleh para penari mengandung nilai filosofis tentang kesabaran, kedamaian, dan keharmonisan. Dalam budaya Anglir Mendung, setiap langkah memiliki makna yang mendalam, mengajarkan nilai-nilai seperti pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Para penari tidak hanya menguasai teknik menari, tetapi juga harus benar-benar memahami serta merasakan makna spiritual di balik setiap gerakan. Keistimewaan tarian ini terletak pada kemampuannya untuk tidak hanya menampilkan keindahan seni, tapi juga menyampaikan pesan filosofis yang mendalam. Tari topeng adalah salah satu seni pertunjukan tradisional yang berasal dari daerah Tangerang, Banten, Indonesia. Tari ini menggunakan topeng yang melambangkan berbagai karakter, baik itu tokoh-tokoh sejarah, mitologi, atau karakter sosial. Setiap gerakan dalam tari topeng memiliki makna simbolis yang menggambarkan sifat atau perasaan dari tokoh yang diperankan, seperti kebijaksanaan, keberanian, atau keangkuhan. Makna filosofis dari tari topeng khas Banten berkaitan dengan kehidupan masyarakat, nilai-nilai moral, serta ajaran tentang keseimbangan dan keselarasan. Topeng yang digunakan dalam tari ini melambangkan adanya dualitas dalam kehidupan manusia, seperti baik dan buruk, atau kekuatan batin dan lahir. Melalui gerakan dan ekspresi wajah yang ditampilkan oleh penari, masyarakat diajak untuk merenungkan dan mengambil hikmah dari setiap karakter yang ditampilkan. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang tari Gandrung Sewu. Tari Gandrung adalah tarian tradisional khas Banyuwangi yang memiliki akar kuat dalam sejarah daerah Banyuwangi. Tarian ini merupakan bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, Dewi Kesuburan dalam mitologi Jawa, sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan hasil panen yang melimpah. Kata sewu yang berarti 1000 menggambarkan jumlah penari yang terlibat dalam tarian ini. Setiap tahunnya, ribuan penari berkostum tradisional yang mencolok dengan warna merah dan emas menari di sepanjang pantai Banyuwangi yang menyuguhkan pemandangan yang memukau bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Setiap gerakan dalam tarian gandrung bukanlah sembarang tarian, tetapi
juga memiliki makna filosofis yang begitu mendalam. Gerakan tangan yang lembut dan dinamis melambangkan rasa syukur dan penghormatan. Sementara gerakan kaki yang berirama melambangkan kerja keras dan ketekunan. Tarian ini juga menjadi cerminan kebersamaan dan keharmonisan, di mana ratusan penari bergerak secara serempak dan harmonis, menciptakan simfoni gerakan yang penuh keindahan. Lebih dari sekadar pertunjukan, tari gantung menggambarkan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Tarian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Blambangan. Pada zaman itu, tarian ini masih diiringi oleh musik gamelan. Namun, seiring perkembangan zaman, musik pengiring gantung berubah menjadi gamelan cekuk. Awalnya, tari ini lebih sering dibawakan oleh penari laki-laki sebagai ungkapan rasa romantisnya terhadap gadis pujaannya. Namun, dalam perkembangan zaman, tari ini lebih sering dibawakan oleh penari perempuan. Tari ini biasanya dibawakan dalam acara-acara adat seperti pernikahan, acara ritual keagamaan, dan lain-lain. Pada masa lalu, tarian gandrung biasanya dibawakan oleh para penari laki-laki yang menari sambil membawa 2 buah kipas sebagai atribut penampilan. Tari Sirih Kuning adalah salah satu tarian tradisional khas Betawi yang memiliki makna mendalam dalam budaya masyarakatnya. Tarian ini berasal dari daerah Betawi, khususnya yang berkembang di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tari Sirih Kuning sering ditampilkan dalam acara-acara pernikahan adat Betawi sebagai simbol penyambutan tamu kehormatan dan wujud penghormatan kepada mempelai. Warna kuning pada nama tarian ini melambangkan keagungan, kemuliaan, serta harapan akan kebahagiaan dan kesejahteraan. Gerakan tari sirih kuning yang lemah gemulai berpadu dengan gerakan yang tegas mencerminkan karakter masyarakat Betawi yang ramah, berani, dan penuh kehangatan. Para penari mengenakan busana berwarna cerah dengan hiasan kepala yang anggun, menambah kesan elegan pada setiap gerakannya. Tari ini juga syarat akan filosofi kehidupan. Persembahan sirih yang menjadi elemen penting dalam tarian melambangkan doa restu, persatuan, dan ikatan kasih sayang yang kokoh. Tradisi ini mengajarkan pentingnya menjaga silaturahmi dan menghargai keberagaman dalam budaya yang harmonis. Dengan keindahan gerak, busana, dan makna yang terkandung di dalamnya, tari sirih kuning tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya Betawi, tetapi juga simbol kebersamaan yang terus hidup dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tari Sekar Putjastuti adalah salah satu tarian putri yang khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Tarian ini termasuk dalam kategori tarian tradisional dengan gaya klasik. Pada awalnya, Tari Sekar Putjastuti berfungsi sebagai ungkapan permohonan doa. Namun, seiring waktu, tarian ini kini ditampilkan sebagai tarian penyambutan. Tarian ini diciptakan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Sasmintodipuro pada tahun 1979. Beliau adalah seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta dan merupakan salah satu pelopor tari tradisional gaya Yogyakarta pada masa itu.
Secara etimologi, kata sekar berarti bunga, sedangkan putyastuti berarti puji-pujian. Tarian tradisional ini dipahami sebagai ungkapan permohonan doa serta rasa syukur atas keselamatan dan kesuburan. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan perjalanan seorang gadis remaja yang sedang beranjak dewasa. Tari sekar putyastuti memancarkan keanggunan dan kelembutan dalam setiap gerakannya, menciptakan suasana yang tenang dan menawan. Tarian ini umumnya dibawakan oleh sekelompok gadis remaja. Pengiringnya terdiri dari dua gending Jawa, yaitu gending ladrang Mugi Rahayu dan gending ladrang Sri Katon. Gending ladrang Mugi Rahayu mengandung lirik puji-pujian yang menggambarkan harapan untuk keselamatan dan kesejahteraan. Sementara itu, gending ladrang Sri Katon melambangkan kebahagiaan dan kehidupan yang cemerlang bagi manusia. Gambyong Pareanom adalah tarian tradisional Jawa yang berasal dari daerah Surakarta dan Yogyakarta. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan, pertunjukan seni, dan acara adat lainnya. Gambyong Pareanom ditarikan oleh seorang penari wanita yang mengenakan pakaian tradisional Jawa seperti kebaya, kain batik, dan sanggul. Gerakan tariannya didominasi oleh gerakan lemah gemulai yang lembut dan elegan. Tarian Gambyong Pareanom biasanya diiringi oleh musik gamelan Jawa dan nyanyian lagu-lagu Jawa. Lagu-lagu yang digunakan dalam tarian ini biasanya mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari, asmara, dan keindahan alam. Tarian Gambyong Pareanom memiliki nilai-nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Selain sebagai hiburan, tarian ini juga dianggap sebagai sarana untuk memperkenalkan kebudayaan Jawa kepada generasi muda serta sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur dan tradisi nenek moyang. Tarian ini sudah ada sejak zaman dahulu dan mulai ditampilkan di lingkungan Istana Mangkunegaran pada era 1916 sampai 1944. Gambyong menjadi terkenal karena gerakan yang halus dan anggun, sehingga membuat kagum penonton yang melihat. Tak hanya itu, tarian Gambyong Pareanom juga memiliki makna. Makna dari tari Gambyong diutamakan sebagai Dewi Padi atau yang dikenal dengan Dewi Sri yang tengah menari. Oleh sebab itu, dulu tari ini digunakan untuk upacara ritual pertanian demi mendapat kesuburan padi dan panen yang melimpah. Seiring dalam berjalan waktu, dalam perkembangannya, tari Gambyong telah diangkat sebagai sebuah hiburan, memeriahkan acara resepsi perkawinan, hingga menyambut tamu-tamu kehormatan atau kenegaraan. Tari Jaipong adalah tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat, Indonesia, khususnya berkembang di daerah Bandung dan Karawang. Tarian ini merupakan perpaduan dari berbagai kesenian tradisional seperti pencaksilat, ketuk pilu, dan wayang golek, sehingga menghasilkan gerakan yang energi, unik, dan sederhana. Pada era 1960-an, tari Jaipong mulai dikenal masyarakat sebagai bentuk ekspresi budaya Sunda. Tarian ini diciptakan oleh Gugum Gumbira, seorang seniman yang ingin mengangkat kembali kesenian tradisional yang mulai pudar. Dengan menggabungkan elemen-elemen seni tradisional, Gugum berhasil menciptakan tarian yang menarik dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Tari Jaipong memiliki 4 pola gerakan utama. Yang pertama, bukaan. Bukaan merupakan gerakan pembuka yang menampilkan keluasan dan keanggunan penari saat memasuki panggung. Selanjutnya, pencungan.
Pencongan merupakan gerakan dengan tempo cepat yang diiringi musik dan lagu berirama cepat, dibawakan dengan semangat tinggi sehingga mampu menghibur dan membangkitkan suasana penonton. Yang ketiga, ngala. Ngala merupakan gerakan patah-patah yang merupakan perpindahan dari satu titik ke titik lain dengan tempo sangat cepat, memberikan keunikan tersendiri bagi tarian ini. Yang keempat, mincit. Mincit merupakan gerakan transisi atau perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain, berfungsi sebagai penghubung antara pola gerakan. Tari Jaipong dikenal dengan gerakannya yang lincah, ekspresif, dan penuh semangat. Penari biasanya menampilkan ekspresi wajah ceria dan terkadang humoris, sehingga menciptakan suasana yang menghibur bagi penonton. Kostum yang dikenakan berwarna cerah dengan aksesoris khas Sunda menambah daya tarik visual tarian ini. Tari Jaipong tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai ekspresi budaya dan identitas masyarakat Sunda. Seiring waktu, tarian ini mengalami perkembangan dan variasi, namun tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai tradisionalnya. Hingga kini, tari Jaipong terus dipelajari dan dilestarikan sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia.